Bapak bukan hanya kepala negara, Bapak adalah kepala keluarga bangsa Indonesia. Di bawah naunganmu, kami rakyat kecil ini seharusnya mendapat perlindungan. Kalau dulu-dulunya kita mendengar jangan jadi antek-antek Amerika, dan kali ini kita mendengar meminta bantuan kepada Amerika. Kadang-kadang bingung gitu, siapa yang memulai, siapa juga yang merasa dikriminalisasi. Tapi ya kita tanya nih ya, itu ngirim suratnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa apa? Soalnya yang kita tahu kan Dokter Civa bahasa Inggrisnya belepotan ya. Atau jangan-jangan pakai ChatGPT? Waduh, ini perempuan katanya dokter, kok makin ngada-ngada. Dulu bilang katanya Pak Anies itu nggak pantas jadi presiden, terlalu kecil. Pantasnya jadi sekjen PBB, dibutuhkan dunia. Sekarang ada-ada lagi, kirim pesan kepada Donald Trump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang dokter mangkrak ya, dokter mangkrak lagi ya, yang semakin hari semakin ngaco. Mungkin ini adalah efek makan kecubung teman-teman ya. Sampai-sampai ya ada netizen ya di kolom komentar itu yang bertanya gitu loh, kecubung apa sih yang dimakan si dokter Tiva ini banget. Kok mabuknya nggak hilang-hilang, kok permanen ngelindurnya. Ya, kalau menurut saya ini bukan hanya sekedar mabuk ya atau ngelindur ya menurut saya, tetapi ini sudah masuk kategori gila. Ya masa ya kan, dulu rajin menyebut bahwa membela kemerdekaan Palestina, anti Amerika ya kan, anti Israel dan lain sebagainya. Lah kok tiba-tiba dia minta tolong kepada pemerintah Amerika, dia mengirim surat kepada Donald Trump. Kau pikir Donald Trump itu mantan pacar kau? Koclak nggak itu namanya? Koclak banget ya kan? Ya akhirnya ya hingga gini ya, si tipu-tipu ini terus ya panen hujatan dari netizen yang semuanya itu remnya blong. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bapak bukan hanya kepala negara, Bapak adalah kepala keluarga bangsa Indonesia. Di bawah naunganmu, kami rakyat kecil ini seharusnya mendapat perlindungan, bukan ketakutan. Kami seharusnya mendapat keadilan, bukan kriminalisasi. Bapak Presiden, di bawah naungan... Aduh, sampai batuk saya ya. Ya, teman-teman, barusan kita menyaksikan ya, walaupun sudah sering kami sajikan dalam konten-konten sebelumnya, barusan adalah pernyataan si dokter mangkrak ya. Ya, seperti itulah kebiasaannya, yang sok-sokan mau menghubungi PBB ya kan, yang katanya beginilah, begitulah, tapi nggak pernah bisa dibuktikan. Termasuk ketika dia menyurati Donald Trump, saya yakin gitu loh, ya memang dikirim suratnya, cuma mungkin sampai Gedung Putih, ini apaan gitu ya, mungkin langsung dipakai bungkus kacang. Saya tertarik dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh netizen yang barusan kita saksikan ya, dengan meletakkan satu jari telunjuknya di jidatnya dan berposisi miring gitu. Diagonal gitu ya. Artinya apa itu ya teman-teman ya, kira-kira? Coba teman-teman yang paham silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut. Tertiba telah mengirimkan surat ke lembaga-lembaga dunia dan juga kepada Amerika Serikat, khususnya kepada Presiden Donald Trump. Bahkan kami sudah bersurat kepada Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald J. Trump, untuk menunjukkan kesungguhan kami untuk membawa persoalan kriminalisasi kami ini Kalau dulu-dulunya kita mendengar
jangan jadi antek-antek Amerika, dan kali ini kita mendengar meminta bantuan kepada Amerika. Kadang-kadang bingung gitu, siapa yang memulai, siapa juga yang merasa dikriminalisasi, siapa yang memulai narasi-narasi ijazah palsu, siapa juga yang merasa harus dibantu. Kalau tujuannya kebenaran dan keadilan, kenapa menunjukkan gestur ketakutan? Kebenaran tidak dihasilkan dengan asumsi-asumsi yang menyakitkan, asumsi-asumsi yang menyesatkan. Kebenaran juga tidak dihasilkan dari sebuah teriakan-teriakan yang menghujat bahkan merendahkan. Dapilah dengan senyuman. Sesuatu yang sudah dimulai dan sesuatu yang sudah Anda ucapkan harus dipertanggungjawabkan. Salam. Iya, kalau tidak kurang 1 sendok ya, tidak mungkin orang ini akan seperti ini ya. Tetapi sekali lagi, kembali lagi kepada pernyataan Pak Jokowi beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa ya Pak Jokowi menduga gitu ya, tidak menuduh, menduga ada aktor intelektual di belakangnya, ada tokoh besar, ada bohir yang memang sengaja membiayai semua ini gitu ya. Jadi ya wajar aja lah orang yang waras pun akan terlihat seperti orang gila ya, karena urusan perut, katanya Farhad Abbas, urusan ekonomi. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah pernyataan Pak Jokowi itu tepat sehingga para penuduh ijazah palsu ini bisa dikatakan adalah orang-orang yang bekerja demi melakukan aktivitas penuduhan, pemfitnahan hanya gara-gara duit? Ya, coba teman-teman berpendapat di kolom komentar. Lanjut. Dokter Tifa dan kawan-kawan sudah melaporkan kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini sampai ke Donald Trump katanya. Waduh, nggak cuma ke Donald Trump, sampai ke United Nations katanya. Waduh, tapi ya kita tanya nih ya, itu ngirim suratnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa apa? Soalnya yang kita tahu kan, Dokter Tifa bahasa Inggrisnya belepotan ya. Atau jangan-jangan pakai ChatGPT. Ini ngirimnya bukan ke Donald Trump kali, ke Donald Bebek. Wak 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 wak. Ya nggak coy? Jangan gitulah. Itu ngirim suratnya pakai bahasa apa? Bahasa Inggrisnya Dokter Tifa kan morat marit ngalor ngidul nggak jelas. Apa pakai ChatGPT? Emang kenapa bang kalau pakai ChatGPT? Saya aja setiap hari menggunakan ChatGPT itu sebagai teman ngobrol, bertanya-tanya ya kan. Mau bikin ini bikin itu gimana caranya, daripada ya kan baca-baca yang nggak jelas, mending langsung tanya ke ChatGPT ya kan. Ini jangan gitulah ya. Masa sih udah capek-capek bikin surat dikirim ke Donald Trump di Amerika, udah gaya-gayaan keluar-keluar di depan forum ya kan, masa dijatuhin dengan kata-kata seperti itu? Bahasanya pakai apa? Ya, kalau menurut saya kemungkinan besar ya bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris versi akhirat mungkin ya, seperti yang pernah ditunjukkan oleh si Dokter Mangkrak beberapa waktu lalu ketika mengadu ke PBB. Pasukan baris berbaris. Lanjut. Tifa lapor ke Prabowo, terus kirim surat ke Donald Trump terkait ijazah palsu Pak Jokowi. Waduh, ini perempuan katanya dokter, kok makin ngada-ngada. Dulu bilang katanya Pak Anies itu nggak pantas jadi presiden, terlalu kecil. Pantasnya jadi sekjen PBB, dibutuhkan dunia. Sekarang ada-ada lagi, kirim pesan kepada Donald Trump terkait ijazah palsu Pak Jokowi. Kok semakin aneh aja. Gimana nih pendapat kalian tentang Dokter Tifa? Nah, yaitu, ya kan? Seharusnya kalau memang Abah itu dianggap Dokter Mangkrak sebagai seorang tokoh yang luar biasa, Imam Mahdi yang turun dari kali, ya kan? Yang diprediksi akan menjadi sekjen PBB, ya kan? Sekjen PBB itu, walaupun dia nggak punya negara, tetapi statusnya itu di atas Donald Trump sebagai presiden sebagai presiden Amerika Serikat gitu loh. Seharusnya si Dokter Mangkrak ini lebih memilih mengirim surat ya kan ke Abah Wan Nyibul gitu loh. Iya kan, iya sebentar lagi dia akan menjadi sekjen PBB, ngapain jauh-jauh ya kan, kalau kirim surat ke Abah pasti itu akan dibaca. Aduh Mangkrak lanjut. Ini udah bukan dungu lagi, di atas dungu itu kan ultra dungu, di atas ultra dungu super dungu, di atas super dungu itu ada ultra dungu pro max. Nah ini
super duper dungu promek. Logika anak-anak Abah Al-Megdi, kaum si nenek Tifa CS and the gangs be like, ya. Mereka ngakunya bela Palestina, tapi kok minta bantuannya ke Donald Trump dan ngirim surat ke PBB. Hah? Sumpah gue bingung, mereka ini alien-alien antololi dari alien-alien antololi, ya, kata dasarnya tolol mungkin gitu ya, dari planet mana sih? Ada aja ya. Iya, seharusnya yang lebih tepat itu adalah mengirim surat ya, permintaan bantuan itu kepada Presiden Palestina, iya kan? Karena mereka selama ini selalu mendukung Palestina, kemerdekaan Palestina, anti Amerika, anti Zionis, Israel dan lain sebagainya. Tapi celakanya kok terbalik sekarang. Astagfirullah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.